Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Delita. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai volume bangun ruang. Sudah siap ya anak-anakku? Untuk volume bangun ruang yang kemarin kita sudah mempelajari 4 bangun ruang, yaitu volume kubus, volume balok, volume 5 segitiga, dan juga volume prisma. Untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai volume 4 bangun ruang selanjutnya. Yang pertama adalah bangun ruang 5 segi 4. Bisa kita lihat 5 segi 4 berbentuk seperti ini, dengan alas berbentuk persegi panjang, sehingga mempunyai panjang dan lebar. Adapun rumus volume 5 antara lain 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena luasnya berbentuk persegi panjang, maka didapat volume 5 1/3 kali P atau panjang, kali L atau lebar, dan kali T atau tinggi. Contoh soal. Nah, pada gambar ini terdapat limas. Dari gambar ini bisa diketahui bahwa panjangnya adalah 10 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 8 cm. Maka dapat kita tulis seperti ini. Diketahui P sama dengan 10 cm, L atau lebar sama dengan 3 cm, dan T tinggi sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah V atau volume. Maka kita jawab sesuai dengan rumus. Volume sama dengan 1/3 kali P kali L dan kali T, sama dengan 1/3 kali 10, L-nya 3 dan T-nya 8. Sehingga kita dapat 10 kali 3 kali 8 sama dengan 240/3, atau bisa dikatakan dibagi 3, sehingga menghasilkan 80 cm pangkat 3 atau 80 cm kubik. Jadi volume bangun limas di samping sama dengan 80 cm kubik. Untuk bangun yang kedua, kita akan belajar mengenai tabung. Nah, bisa kita lihat bentuk bangun ruang tabung seperti ini, seperti kaleng dengan atap dan alas berbentuk lingkaran. Yang perlu diketahui dari tabung yaitu biasanya memiliki jari-jari lingkaran atau ditandai dengan R. Ini jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran ini biasanya setengah dari setengah lingkaran. Dan juga T atau tinggi tabung. Juga terdapat tanda D biasanya atau diameter. Diameter ini dikatakan setengah lingkaran, atau diameter sama dengan 2 kali R. Nah, 2 kali R. R-nya segini, kalau 2 kali berbentuk setengah lingkaran. Jadi, jika di dalam soal misalnya diketahui diameter, untuk mencari R atau jari-jari lingkaran bisa kita bagi 2. Adapun volume tabung rumusnya yaitu luas alas kali tinggi, atau Pi kali R kuadrat kali T. Ini namanya Pi anak-anak. Nah, mengenai besaran dari Pi,
itu ada dua, yaitu bisa 22/7 atau 3,14. Jika jari-jari lingkaran merupakan kelipatan dari 7, maka kita mempergunakan pi 22/7. Jika bukan merupakan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan 3,14. Baiklah, contoh soalnya. Nah, berapakah volume bangun tabung di samping? Di sini kita bisa tulis, diketahui ini jari-jari 14 cm dan tinggi tabung adalah 10 cm. Karena jari-jari merupakan kelipatan 7, maka kita mempergunakan pi sama dengan 22/7. Bisa kita lihat ya, ditanyakan volume. Jawab, kita memasukkan rumus. Volume sama dengan pi kali R pangkat 2 dikali T atau tinggi. Kita jabarkan menjadi pi kali R pangkat 2, yaitu R kali R kali T. Karena merupakan kelipatan dari 7 jari-jarinya, maka pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali 14 jari-jarinya, dikali lagi 14, kemudian dikalikan 10, sehingga didapat hasil 6160 cm3 atau cm pangkat 3. Jadi volume bangun tabung di samping adalah 6160 cm pangkat 3. Untuk bangun selanjutnya, yaitu kita mempelajari mengenai kerucut. Nah, bisa kita lihat bangun ruang kerucut seperti ini. Bisa seperti tumpeng atau juga topi caping dari Pak Tani ya. Jadi bisa dibayangkan kerucut seperti apa. Adapun yang harus diketahui adalah kerucut memiliki jari-jari juga karena alasnya berbentuk lingkaran. Jadi jari-jarinya berada di sini. Juga ada tinggi kerucut, ya. Nah, juga ada diameter sama dengan tabung yang tadi. Diameter merupakan 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Jadi jika pada soal yang diketahuinya adalah diameter, untuk mencari jari-jari kamu bisa membaginya menjadi 2 ya. Adapun rumus volume kerucut antara lain 1/3 atau 1/3 kali luas alas kali tinggi, atau 1/3 kali luas lingkaran kali tinggi kerucut. Sehingga karena luas alasnya ini berbentuk lingkaran, rumusnya lingkaran pi kali R kuadrat ya. Sehingga hasilnya rumus volume kerucut jika kita jadikan 1, yaitu 1/3 kali P kali R pangkat 2 kali T. Dengan pi tetap sama dengan tabung ya. Bisa 22/7, juga bisa 3,14. Jika jari-jari merupakan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Jika bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan 3,14. Baiklah, di sini Ibu akan berikan contoh soal. Bisa kita lihat di samping ini ada sebuah kerucut. Berapakah volume bangun kerucut di samping? Kita dapat menulisnya. Diketahui dari gambar, dapat kita ketahui bahwa jari-jarinya adalah 10 cm. Maka kita tulis R sama dengan 10 cm.
tinggi atau T sama dengan 15 cm. Ditanyakan yaitu volume, maka bisa kita jawab dengan menuliskan rumus. Volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. R pangkat 2 dapat kita jabarkan menjadi R kali R, sehingga didapat 1/3 kali Pi kali R kali R kali T. Karena jari-jari bukan merupakan kelipatan dari 7, maka kita mempergunakan Pi sama dengan 3,14, sehingga didapat 1/3 kali 3,14 cm kali 10 cm dikali 10 cm dikali 5 cm, sehingga didapat 1570/3 atau dibagi 3, sehingga hasilnya 523,33 cm pangkat 3. Jadi volume bangun kerucut sama dengan 523,33 cm pangkat 3 atau cm kubik. Untuk bangun yang terakhir yaitu bola. Nah, kalian tentu tidak asing dengan bola ya, terutama untuk siswa laki-laki. Kebiasaannya yaitu bermain bola di lapangan. Sekarang kita akan belajar menghitung bagaimana volume dari bola atau isi dari bola. Sama dengan tadi yaitu tabung dan kerucut, bola juga memiliki jari-jari dan juga ada diameter. Diameter merupakan 2 kali dari jari-jari, sehingga jika diketahui pada soal diameter, untuk mencari jari-jarinya, diameter itu dibagi 2. Adapun rumus volume bola adalah 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3 dengan Pi yang sama, yaitu jika R merupakan kelipatan dari 7, maka Pi sama dengan 22/7. Jika R bukan kelipatan dari 7, maka kita memakai Pi sama dengan 3,14. Berapakah volume bangun bola di samping jika jari-jarinya 10 cm? Nah, berarti bisa kita ketahui ya, jari-jarinya atau R-nya sama dengan 10 cm. Ditanyakan volume dan langsung kita masukkan rumusnya. Volume sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Bisa kita jabarkan R pangkat 3 itu R kali R kali R. Jadi R-nya perkaliannya 3 kali ya anak-anak. Karena R bukan kelipatan dari 7, maka kita mengambil Pi sama dengan 3,14 kali R pangkat 3, maka perkalian berulang 3 kali. Karena R-nya 10, maka 10 cm kali 10 cm kali 10 cm, sehingga didapat 3,4 kali 3,14 kali 10 cm kali 10 cm dikali 10 cm didapat 12.560/3 atau dibagi 3, sehingga hasilnya 4186,67 cm pangkat 3. Sehingga jadi volume bangun bola di samping adalah
4186,67 cm pangkat 3 atau cm kubik. Ya, demikian anak-anakku, sudah tuntas ya pembelajaran mengenai volume bangun ruang. Kita sudah mempelajari 8 volume bangun ruang. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan jagalah selalu kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.